Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali di semester kedua tahun ajaran 2020-2021. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran terkait dengan ilmu mustalah al-hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kitab Taisir Mustalah al-Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tohan rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan. Kita akan mempelajari nubdzah tarikhiyah an nash'ah ilm al-mustalah wal atwar allati marra biha. Jadi sekelumit ya terkait dengan sejarah pertumbuhan ilmu mustalah al-hadis dan perkembangan-perkembangan ataupun fase-fase yang dilaluinya. Kemudian yang kedua adalah ashhar al-musannafat fi ilm al-mustalah al-hadis. Kitab-kitab populer, karangan-karangan populer dalam ilmu mustalah al-hadis. Kemudian ta'rifat auliyah, yaitu pengertian-pengertian awal terkait dengan al-mustalah al-hadis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ke tahap yang pertama, yaitu terkait dengan nubdzah tarikhiyah an nash'ah ilm al-mustalah wal atwar allati marra biha. Ya, sekilas terkait dengan sejarah pertumbuhan ilmu mustalah hadis dan fase-fase yang dilaluinya. Yulahidul bahis at-tafahhus anna al-ususa wal arkan al-asasiyah li'ilmi riwayah wa naql al-akhbar mawjudah fil kitab al-aziz was sunnah an-nabawiyah faqad jaa fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala. Jadi peneliti buku ini memperhatikan ya bahwa dasar-dasar dan rukun-rukun yang paling pokok dalam ilmu riwayah terkait dan juga terkait pemindahan kabar ya, berita yang ada dalam kitab Al-Quran dan juga Sunnah An-Nabawiyah, faqad jaa, maka telah dikabarkan fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran Al-Karim, qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Antusibu qauman, dikhawatirkan kalian akan terkena, ya, qauman bijahalatin, yaitu sebuah kaum bijahalatin, dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kemudian kalian dengan apa yang dilakukan menjadi menyesal. Artinya apa? Artinya ketika ada berita, ya kita harus tidak serta-merta menerima berita itu bahwa ini sebuah kebenaran, tidak, ya. Tapi harus di cross check, tabayun, ya, ditabayunkan dulu apakah berita ini benar atau berita ini tidak benar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fis sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ilmu hadis ataupun dalam perkataan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Wa fi riwayah farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Fa fi hadhihi al-ayah al-karimah, maka dalam ayat ini, wa hadzal hadis asy-syarif, dan dalam hadis yang mulia ini, mabda' at-tathabbut fi ahadil akhbar wa kaifiyah dhabtiha bil intibahi laha wa wa'iha wa tadqiqi fi naqliha lil akharin. Maka dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang ini menjadi mabda', ya, menjadi pondasi atau menjadi awalan, ya, untuk cross check, ya, ketika mendapatkan sebuah kabar, dan juga bagaimana mencocokkannya dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan kesadaran dan penelitian ketika ia ingin memindahkannya kabar tersebut kepada orang lain. Wamtisalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum yatathabbatuna fi naqlil akhbar wa qabuliha. Karena mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka para sahabat, ya, mereka meng-cross check dulu, memastikan ketika ingin memberikan kabar, ya, wa qabuliha, dan juga menerimanya. Jadi ketika ia memberikan kabar, ya kan, maka ia cross check dulu, dan ketika menerima kabar dari orang lain juga dia meng-cross checknya. La siyama, apalagi idza syakku fi sidqin naqil laha, apalagi ketika terjadi keraguan-raguan, ya, terkait dengan orang yang memberikan kabar. Fa dhahara bina'an ala hadza mawdu' al-isnad wa qimatihi fi qabulil akhbar aw raddiha. Maka tampaklah, ya, untuk perkara ini mawdu' al-isnad, ya, yaitu topik terkait dengan sanad dan juga kemuliaannya terkait dengan penerimaan sebuah kabar atau penolakannya.
Artinya apa dalam ilmu mustalah hadis ini ya kita akan diajak ya untuk membahas terkait dengan sanad ya, mata rantai sanad ya. Apakah orang ini bisa diterima atau tidak diterima kabarnya. Faqad jaa fi muqaddimah sahih Muslim an Ibnu Sirin qala, dan ada dalam muqaddimah pendahuluan sahih Muslim dari Ibnu Sirin, beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, mereka bertanya ya terkait dengan sanad atau isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Apa perkataannya ya, mereka bertanya ya terkait dengan sanad. Maka ketika terjadi fitnah mereka berkata, summu lana rijalakum, ayo sebutkan dulu ya orang-orang yang membawa kabar itu. Maka kemudian ketika disebutkan orang yang membawa kabar itu ternyata dia apa, ahli sunnah, tidak bid'ah, maka diambillah hadisnya. Tetapi ketika dilihat bahwa ini orang yang memberikan kabar ini adalah ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, maka kemudian hadisnya tidak diambil. Wa bina'an ala al-khabar la yuqbal illa ba'da ma'rifati sanadihi faqad dhahara ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, kemudian didasarkan kepada khabar yang tidak diterima itu apa? Setelah diketahui sanadnya, maka kemudian muncullah ilmu al-jarh wa ta'dil ya, ilmu penjarah ya, wa ta'dil. Jarah at-ta'dil berarti ada orang yang merekomendasikan oh ini orangnya baik ya, atau kemudian mengatakan oh ini orangnya tidak baik dan seterusnya. Itu ilmu jarah wa ta'dil atau komentar ya, komentar positif dan negatif terkait dengan sanad ini. Jadi dilihat dari situ dulu, nanti dari hasil itu kemudian akan memberikan kesimpulan bahwa hadis ini diterima atau tidak. Wal kalamu 'ala ruwah, dan juga perbincangan ya terkait dengan para perawi. Wa ma'rifatu al-muttasil awil munqati', dan juga pengetahuan terkait dengan hadis ini bersambung apa tidak ya, atau terpotong rawinya minal asanid, dari sanad-sanad ataupun silsilah mata rantai orangnya. Wa ma'rifah al-'ilal al-khafiyah, dan juga pengetahuan terkait dengan sebab-sebab yang tersembunyi, hal-hal yang buruk yang tersembunyi. Wa dhaharul kalam fi ba'd arwah lakin ala killah, dan juga telah tampak perbincangan di sebagian para perawi, tetapi ini sangat jarang ya. Likillatir ruwah al-majruhin fi awalil amr. Kenapa jarang? Karena para perawi ini yang dijarah ya, yang diberikan komentar entah positif atau negatifnya masih sedikit di awal-awal terkait dengan masalah ilmu hadis ini. Tsumma tawassa'a al-ulama fi dzalika. Nah, kemudian para ulama lebih meluaskan ya, ilmunya lebih luas fi dzalika terkait dengan ilmu jarh dan ta'dil, ilmu mustalah al-hadis, hatta dhahara al-bahats
fi ulumin katsirah, sampai-sampai pembahasan terkait dengan ini tampak sangat banyak sekali ya dalam pelajaran-pelajaran yang banyak terkait dengan bil hadis min nahiyati dhabtihi, dilihat dari segi kecocokannya hadis ini, wa kaifiyah tahammulihi wa adaihi, dan juga bagaimana proses transformasi informasi ya, wa ma'rifatu nasikhihi, dan juga pengetahuan terkait dengan apakah ini hadisnya nasikh, menjadi penghapus, min mansukhihi, dari apa yang ia hapus, wa gharibuhu wa gharidah, apakah hadis ini gharib, diriwayatkan oleh satu orang atau lebih, dan seterusnya. Illa anna dzalika kana yatana qauluhul ulama syafawiyan. Nah, terkait dengan perbincangan ilmu mustalah al-hadis ini sudah banyak ya dibincangkan, dibahas oleh para ulama secara lisan. Tsumma tatawwara al-amr, kemudian urusan semakin berkembang. Perkara ini semakin berkembang. Wasarat hadhil ulum, maka kemudian pembelajaran ini terkait dengan hadis ini tuktab wa tusajjal, dituliskan kemudian direkam. Lakin fi amkinatin mutafarriqah minal kutub mumzawwijatan bi ghairiha. Akan tetapi penulisan dan juga perekaman ini terjadi di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian tulisan-tulisannya masih bercampur dengan minal ulum al-ukhra, dengan pelajaran yang lain. Ka ilmil usul, bercampur dengan ilmu usul. Wa ilmul fiqh, bercampur dengan ilmu fikih. Wa ilmul hadis, bercampur dengan ilmu hadis. Mislu kitab Ar-Risalah, seperti kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa kitab Al-Um, dan kitab lil Imam Asy-Syafi'i, dikarang juga oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa akhiran lamma nadijat al-ulum wastaqarra al-istilah, dan akhirnya ketika ilmu ini sudah matang ya, kemudian secara istilah juga sudah mengakar, menguat, wastaqalla kullu fannin an ghairihi, kemudian setiap ilmu itu sudah dipisah-pisah dengan yang lainnya. Wadzalika fil qarnir rabi' al-hijr, dan itu terjadi di abad ke-4 Hijriah. Afrada al-ulama ilm al-mustalah fi kitab mustaqil. Nah, kemudian para ulama ini membuat perilmuan tersendiri ya terkait dengan ilmu mustalah ini. Wa kana min awwali man afradahu bitasnif al-qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ram Hurmuzi. Dan orang yang pertama kali menjadikan ilmu mustalah hadis ini sebuah ilmu tersendiri yang dikarang oleh Al-Qadhi, itu Hakim Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ram Hurmuzi, Al-Mutawaffa, yang meninggal wafat sanata 360 Hijriyah, 360 Hijriyah. Fi kitabihi, dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Wa sa'adhkuru ashhar al-musannafat fi ilm al-mustalah min hin ifradihi bitasnif ila yaumina hadza. Maka kemudian pengarang kitab ini akan menyebutkan terkait dengan kitab-kitab karangan-karangan populer ya yang mengarang terkait dengan ilmu mustalah al-hadis dari ketika awal dijadikannya terpisah ilmu ini tersendiri sampai kepada hari ini.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pelajaran yang bisa kita lakukan. Insya Allah nanti kita akan teruskan terkait dengan ashhar al-musannafat fi ilmi mustalah, ya. Jadi kitab-kitab karangan populer terkait dengan ilmu mustalah al-hadis. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.